Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'mati syahri ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shauma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ustadz dan ustadzah, Bapak Ibu, orang tua dan para siswa sekolah Islam terpadu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan syukur mari senantiasa tak henti-hentinya kita memanjatkan pujian kita kepada Allah SWT atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT bisa kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tentu inilah sebuah karunia yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada tauladan kita, kepada junjungan kita, kepada murabi terbaik kita, guru kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga kita semuanya menjadi bagian dari pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaatnya besok di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu dan anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah momentum untuk kita mengukir banyak prestasi dengan amal-amal soleh kita. Maka apa yang harus kita lakukan dan kenapa kita semuanya di bulan Ramadan ini harus mencurahkan, harus menorehkan prestasi yang terbaik yang bisa kita lakukan? Karena ini sudah pernah dilakukan oleh masa-masa sebelum kita, di mana mereka semuanya sudah membuktikan banyak prestasi yang sudah dilakukan oleh kaum muslimin. Saya berikan 4 contoh prestasi yang pernah diraih oleh kaum muslimin. Yang pertama, peristiwa terjadinya perang di Lembah Badar. Sebuah perang yang pertama kali berlangsung antara kaum muslimin dengan orang-orang kaum Quraisy Mekah saat itu. Terjadi di tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Tentu ini momen yang luar biasa. Momen pertama kali yang dihadapi oleh kaum muslimin. Yang saat itu kaum muslimin tidak persiapan perperangan. Karena dengan pasukan 313 pasukan, ternyata dia harus menghadapi 1000 pasukan dari kaum Quraisy. Yang mana ternyata dengan pertolongan Allah SWT, dengan doa-doanya dan tawakalnya kepada Allah SWT, itu semuanya bisa dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang kedua, ada peristiwa penaklukan kota Mekah yang dikenal dengan Fathul Mekah, yang terjadi kurang lebih di bulan Ramadan sama di tahun ke-8 Hijriah. Tentu ini ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Karena di situ saat itu orang-orang Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Sehingga Rasulullah harus mengerahkan seluruh pasukannya, kurang lebih ada 10.000 pasukan dikerahkan untuk menaklukkan kota Mekah. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah sampai di kota Mekah? Semuanya terjadi perdamaian dan Rasulullah menang menaklukkan kota Mekah dengan kondisi damai tanpa ada peperangan. Peristiwa ini menjadi penting
untuk kemudian bisa ditindaklanjuti, kita contoh masa-masa itu. Yang ketiga, peristiwa pembebasan di Andalusia yang kemudian pernah dipimpin oleh Panglima Tharik bin Ziyad, yaitu pada masa Bani Umayyah. Ini juga luar biasa saat itu ketika dengan kondisi pasukan 12.000 melawan 100.000 pasukan, tapi semuanya bisa dikalahkan dan hampir sebagian besar wilayah itu di Andalusia mereka bisa masuk Islam karena peperangan yang dimenangkan oleh Tharik bin Ziyad. Terakhir ada peristiwa proklamasi kemerdekaan. Itu juga terjadi di hari Jumat tanggal 17 Agustus 1045 atau pas bertepatan dengan 8 Ramadan 1364 Masehi ya. Nah, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Tentu peristiwa-peristiwa ini, fakta sejarah ini menjadi contoh untuk kita tiru perkembangannya. Mereka membutuhkan kekuatan mental, kekuatan fisik, padahal mereka semuanya dalam kondisi mereka sedang berpuasa. Nah, tentu kita semuanya di zaman ini yang mana tidak ada peperangan, tapi kita juga harus bisa menorehkan sebuah prestasi yang gemilang di bulan suci Ramadan ini. Nah, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini agar kita bisa mendapatkan kemenangan yang luar biasa, sebagaimana yang pernah diraih oleh Rasulullah, oleh Tharik bin Ziyad, oleh pendahulu kita yaitu Insinyur Soekarno dan sebagainya, sehingga bisa memenangkan peristiwa itu. Tentu yang pertama yang harus kita siapkan adalah kita harus punya manajemen waktu yang baik. Kenapa ini perlu? Dengan manajemen waktu ini kita bisa melakukan banyak hal. Di bulan Ramadan tidak ada sarapan, tidak ada kemudian kita makan siang atau minum di siang hari. Tentu waktu kita bisa kita manfaatkan untuk kegiatan yang produktif, perbuatan yang bermanfaat. Sehingga kalau waktu ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah melahirkan aktivitas, produktivitas dalam amal-amal kita. Yang kedua, hendaknya kita memiliki targetan atau keinginan agar apa yang kita inginkan bisa terwujud. Misalkan di bulan Ramadan ini kita punya target hafal Quran mungkin 1 kali atau 2 kali hatam, atau mungkin kita ingin di bulan Ramadan ini setiap hari bisa banyak bersedekah, ataupun hal yang lain. Yang harapannya dengan target-target yang kita tulis itu, insya Allah dengan niatan baik kita, itu akan dimudahkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini agar kita bisa mendapatkan prestasi yang gemilang adalah dengan mengelola hawa nafsu kita. Tentu puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mengelola hawa nafsu kita. Untuk apa? Agar kita bisa menjaga, tidak hanya menahan hawa nafsu kita, tidak makan, tidak minum, tapi bagaimana kita juga mengelola perasaan kita, mengelola pikiran kita, mengelola akhlak kita, perilaku kita, agar jangan sampai kita yang diatur oleh hawa nafsu, tapi harusnya kitalah yang mengelola hawa nafsu kita. Terakhir yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah dengan menjadi seorang pembelajar. Kita menyadari setiap waktu, setiap hari kita mendapatkan banyak gitu ya. Ada ceramah, ada kajian, baik itu mungkin di pagi hari, habis subuh, mungkin di waktu duha, atau mungkin di siang hari kajian duhur, atau mungkin sore hari menjelang berbuka. Semuanya adalah bagian dari kita diberikan banyak ilmu oleh Allah Ta'ala. Nah, tinggal bagaimana ilmu itu menjadi diri kita semakin bertambah keilmuan kita, sehingga pembelajaran kita menjadi betul-betul punya banyak wawasan, sehingga kita bisa nanti pasca Ramadan kita dengan ilmu-ilmu itu kita akan coba torehkan prestasi yang lain. Kita berharap Ramadan ini satu bisa kita fokuskan dari perihal akhirat kita,
program akhirat kita, yang nanti mungkin pasca Ramadan kita semuanya bisa mendapatkan prestasi di dunia kita, meskipun juga di akhirat kita. Kita berharap semoga tahun ini Ramadan kita lebih produktif, Ramadan kita bisa bermanfaat, dan kita berharap akhir Ramadan kita menjadi seorang pemenang, baik pemenang di saat kita Ramadan ataupun pasca kita di luar Ramadan, menjadi orang-orang yang bisa ditambahkan. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala untuk tahun ini Ramadan kita betul-betul menjadikan bagian yang tak terlupakan, karena Ramadan ini adalah bagian training yang disiapkan Allah kepada kita agar kita bisa siap menghadapi kehidupan di 11 bulan berikutnya. Barangkali itu sekedar pengingat buat saya pribadi dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, dan anak-anak semuanya. Semoga kita semuanya diberikan ketabahan, diberikan kesabaran dan kemudahan dalam setiap amal-amal soleh kita di bulan suci Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.